Groupthink. Pernahkah Anda tergigit lidah di sebuah meeting? Pastinya. Anda duduk di situ, berdiam diri, dan mengangguk-angguk saja selama meeting berlangsung. Mungkin sebetulnya Anda ingin menyampaikan sesuatu, tapi Anda tidak terlalu yakin 100% kenapa Anda tidak setuju. Sedangkan yang lain baik-baik saja. Jadi Anda memutuskan untuk menutup saja mulut Anda selama meeting itu. Saat setiap orang melakukan ini, fenomena groupthink sedang bekerja. Ini adalah ketika sekumpulan orang pintar berlaku ceroboh karena merasa sangat yakin dengan keputusannya. Groupthink adalah anak kandung dari social proof, sebuah pikiran irasional yang kita bahas sebelumnya. Di Maret 1960, agen rahasia Amerika mulai memobilisasi orang-orang buangan anti-komunis Kuba yang kebanyakan tinggal di Miami. Mereka digunakan untuk menjatuhkan rejim Fidel Castro. Di Januari 1961, tepat 2 hari setelah menempati kantornya, Presiden Kennedy diberitahu tentang rencana rahasia untuk menyerang Kuba. 3 bulan kemudian, Kennedy dan penasihatnya sepakat dengan keputusan untuk melakukan invasi. Pada 17 April 1961, sebuah brigade beranggotakan 1.400 orang mendarat di Bay of Pigs, di pantai selatan Kuba, dengan pertolongan Angkatan Laut, Udara, dan CIA. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan rejim Fidel Castro. Akan tetapi, semuanya tidak berjalan seperti yang direncanakan. Di hari pertama, tak ada kapal yang berhasil mencapai tepi pantai. Angkatan Udara Kuba berhasil menenggelamkan 2 kapal pertama, dan 2 kapal selanjutnya juga akhirnya berbalik arah. Sehari setelahnya, pasukan Angkatan Darat Castro sudah berhasil sepenuhnya mengepung pasukan Amerika itu. Di hari ketiga, 1.200 orang yang masih selamat dibawa ke penjara militer Kuba. Invasi Bay of Pigs ini dianggap sebagai kegagalan terbesar dalam kebijakan luar negeri Amerika. Kenapa rencana seabsurd itu pernah disetujui dan bahkan dieksekusi? Semua asumsi yang memilih untuk dilakukannya invasi adalah hampir seluruhnya salah. Misalnya, tim Kennedy betul-betul underestimate mengenai kekuatan Angkatan Udara Kuba. Untuk keadaan emergensi, awalnya direncanakan pasukan dapat bersembunyi di pegunungan Escambray dan selanjutnya melakukan perang bawah tanah melawan Castro dari situ. Tapi, gambaran dari peta menunjukkan bahwa pasukan ini berada sekitar 160 km dari Bay of Pigs. Dengan banyaknya rawa-rawa di antaranya, membuat hal itu menjadi sesuatu yang tak mungkin. Tapi kemudian, Kennedy dan para penasehatnya adalah orang-orang terpintar yang menjalankan pemerintahan Amerika saat itu. Jadi, apa yang salah di antara Januari dan April 1961? Psikolog Profesor Irving Janis mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Dia menyimpulkan bahwa kejadian-kejadian ini selalu mengikuti pola yang sama. Anggota-anggota grup ini punya ikatan yang sangat kuat yang secara tidak sadar menumbuhkan ilusi persamaan pikiran. Satu dari ilusi ini adalah mereka sangat percaya bahwa mereka tidak mungkin gagal. Jika pemimpin mereka, dalam hal ini Kennedy, dan kelompoknya percaya bahwa rencana akan berjalan dengan baik, maka mereka berpikir bahwa keberuntungan akan ada di sisi mereka. Kemudian, ada juga ilusi unanimity, yang artinya jika yang lain memiliki opini yang sama, maka pendapat yang berbeda akan dianggap sebagai sesuatu yang salah. Tak ada seorang pun mau dianggap sebagai pembangkang yang akan merusak keutuhan tim. Mengutarakan pendapat berisiko menjadikan seseorang menjadi musuh dari kelompok. Di masa lalu, pengasingan dari kelompok ini memastikan hidup kita yang tak akan lama lagi. Jadinya, kita selalu berkeinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok kita. Groupthink bukan hal baru lagi di dunia bisnis. Sebuah contoh klasik adalah nasib maskapai Swiss Air. Di sini, sekumpulan konsultan yang dibayar mahal senantiasa tidak jauh dari sosok CEO.
Dengan euforia keberhasilan sebelumnya, mereka membuat strategi ekspansi yang sangat beresiko, termasuk dengan mengakuisisi beberapa airline di Eropa. Tim yang energik dan sangat pede ini membuat sebuah konsensus yang sangat kuat, sampai-sampai pendapat yang paling rasional pun selalu dibatasi, yang akhirnya membawa kehancuran maskapai ini di tahun 2001. Jika Anda berada di dalam tim dengan pendapat yang selalu seragam, Anda harus menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda, walaupun kemungkinan besar tim Anda tidak akan menyukainya. Dan jika Anda adalah seorang pemimpin, tunjuklah seseorang untuk menjadi devil's advocate yang tugasnya untuk mencari kelemahan pendapat Anda demi untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Orang tersebut tidak akan menjadi anggota tim yang paling populer, tapi dia mungkin adalah orang yang paling berharga di dalam tim Anda.